Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-22 setelah Trinitatis ini, terimalah salam dari kami seluruh pelayan HKBP Seresot Tanjung Priok. Selamat hari Minggu. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian, kita agungkan namanya, mari kita bernyanyi, Raja Maha Tinggi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami. Karena pengasihan serta kemurahan, Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan, kami menyanyikan keagungan Tuhan. Langit pun memuji karya ciptaanmu, sungguh baik perbuatanmu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Muliakan Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk dunia jemaat. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi
dunia. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang diambil dari buku Konfesi HKBP pasal 13 yang bunyinya demikian. Tentang pemerintah, kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hati. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Dialah langit pekan, ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Daniel 6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Marilah kita membacanya secara responsoria. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika dia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja dan berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkan larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan
supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, dia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat kupercaya, terkasih bagiku, juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukanmu. Damailah hatiku selama hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersamaku, supaya ku menang di dalam cobaan.
Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari 1 Timoteus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saat ini hidup kekristenan kita sudah jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita, terutama dalam hal berdoa. Kalau kita bertanya, mulai dari bangun pagi, apa yang kita lakukan? Manusia sekarang bangun pagi sudah memegang HP, WA, Facebook, dan sebagainya. Syukur-syukur kalau ketika membuka HP-nya, yang dibuka adalah renungan pagi atau firman Tuhan. Kalau kita makan, apa yang pertama sekali pada zaman sekarang diperbuat orang? Ketika makanan tersedia, bukannya berdoa, malah kita lihat sekarang orang memfoto makanan dan makanan sudah sampai di mana-mana. Bahkan kalau kita sedang bepergian, kalau HP tinggal, maka kita berkata, matilah aku. Tapi ketika kita berpergian, kita lupa berdoa. Apakah kita ingat untuk berdoa? Atau saat dalam perjalanan, yang kita butuhkan bukanlah bagaimana lagi Tuhan menuntun kita di dalam perjalanan kita, tetapi bagaimana memoto dan menyebarkan kepada semua orang perjalanan kita. Bahkan ketika kita ke gereja, kalau orang ketinggalan Alkitab, itu sudah hal biasa. Tetapi kalau ketinggalan HP, itu sudah sangat menyusahkan baginya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi,
ketika khotbah, bukannya mendengarkan khotbah, malah HP yang dibuka. Ketika dia pulang ke rumah, dia berkata, tidak enak pendeta itu berkhotbah. Dia tidak mendengar khotbah, tetapi dia justru berkata tidak enak. Karena apa? Yang dilihatnya adalah HP. Atau bahkan ketika kita pulang bekerja dan berkumpul dengan anak-anak dan semua keluarga, lihatlah kondisi zaman sekarang. Biarpun satu meja, suami istri dan anak-anak, tetapi mereka saling memegang HP masing-masing, mereka saling tertawa masing-masing, dan hidup dengan keasikan mereka masing-masing. Tidak lagi berkumpul untuk berdoa atau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan sampai tidur pun, coba kita renungkan diri kita, bukannya berdoa, bahkan kita tidur melihat HP, Facebook, dan yang lainnya. Sekarang kita ditanya, sudah sejauh mana kita melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita? Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita asik dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi sudah sejauh mana kita merenungkan hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan? Karena itu kalau kita perhatikan tadi firman Tuhan, betapa bagusnya firman Tuhan hari ini menegur kita tentang kehidupan berdoa kita, tentang hubungan kita kepada Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus kepada Timoteus, dan yang dinyatakan oleh Timoteus kepada jemaat. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 1 jelas tadi dikatakan pertama-tama. Di sini dikatakan bukan pertama, tapi jelas dikatakan pertama-tama. Ini menunjukkan nasihat yang terpenting. Ini menunjukkan nasihat yang menekankan tentang hidup orang Kristen haruslah hidup yang berdoa. Martin Luther berkata, tidak mungkin orang Kristen tanpa doa. Sama dengan tidak mungkin hidup tanpa bernafas. Karena itu doa adalah nafas orang Kristen. Doa bukan atribut rohani saja, tetapi doa itu sendiri adalah nafas kita. Karena itulah Paulus kepada Timoteus menekankan bahwa hidup orang Kristen haruslah hidup yang berdoa. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Dikatakan yang pertama permohonan. Permohonan yang dinyatakan kepada Allah supaya kita terhindar dari yang jahat dan supaya kita beroleh yang baik. Karena itu, itulah doa kita. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah. Karena itu orang Kristen harus membaktikan diri untuk berdoa, harus senantiasa menyatakan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Bahkan
tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan sangat luar biasa adalah dilihat dari bagaimana hubungan doanya kepada Tuhan. Contohnya Musa. Bagaimana hubungan doa Musa terhadap Tuhan? Karena hubungan doa itu sangat luar biasa, maka apa saja yang dimintanya kepada Tuhan akan terlaksana dan menjadi mujizat bagi dunia ini. Demikian juga Abraham. Dia seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Bagaimana dia berdoa. Bahkan nabi-nabi Daniel yang berdoa memohon kepada Tuhan. Intinya itulah yang kita contoh. Firman Tuhan menyatakan bahwa doa adalah nafas kita, maka kita harus berdoa bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk orang baik, tetapi juga untuk orang-orang yang jahat, untuk pekerjaan kita, untuk perjalanan kita, untuk lingkungan kita, untuk kesehatan kita, untuk rezeki, bahkan semua hal harus dipanjatkan kepada Tuhan. Inilah yang menunjukkan bahwa dalam semua hal kita harus bergantung kepada Allah, karena doa itu menyatakan ketergantungan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan, naikkanlah doa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau kita berdoa syafaat untuk orang lain, tentu hati kita pasti ikhlas untuk berdoa. Apakah itu berdoa syafaat untuk musuh, atau itu doa syafaat untuk orang lain? Doa syafaat kita juga harus memperbaiki orang lain, karena yang kita mohonkan di dalam doa syafaat adalah kebaikan untuk orang lain. Karena itu doa syafaat memperbaiki kita supaya kita tulus mendoakan orang lain dan mendoakan orang lain supaya dia bertobat dari segala kekurangan. Bahkan yang menjadi tema minggu kita hari ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ini artinya bahwa tanggung jawab orang Kristen bukan hanya sekedar membayar pajak, tetapi tanggung jawab orang Kristen adalah berdoa syafaat untuk pemerintah. Itu jelas tadi dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 2. Panjatkanlah doa kepada raja-raja dan kepada pemerintah-pemerintah. Firman Tuhan mengingatkan kita, meski pemerintah itu atau raja itu orang kafir, meskipun pemerintah dan raja itu menjadi musuh Kristen, dan meskipun pemerintah atau raja itu menganiaya orang Kristen. Karena itulah yang terjadi tak kala dituliskannya surat Timoteus ini. Orang-orang Kristen mendapat perilaku yang tidak benar daripada pemerintah dan penguasa pada waktu itu.
Bahkan ada yang diantara mereka dibunuh dan dihilangkan nyawanya. Tetapi Paulus tetap mengingatkan, berdoalah untuk pemerintah. Apakah tujuan kenapa kita harus berdoa kepada pemerintah? Itu jelas dikatakan pada ayat 2. Agar kita hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Jadi tujuan kita berdoa terhadap pemerintah supaya kita hidup tentram. Jika pemerintah tentram, maka kita pun pasti tentram. Karena itulah di dalam Yeremia 29 ayat 7, Tuhan juga mengajarkan kepada orang-orang Israel yang di pembuangan Babel, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang, dan berdoalah terhadap kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Artinya di tempat pembuangan sekalipun, bahkan pemerintah yang memperlakukan kita tidak benar sekalipun, kita harus mendoakan. Jelas tujuannya supaya kita tentram. Kalau kita tentram, maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gereja berjalan dalam pelayanan eksternal, yaitu pengabaran Injil. Dan yang kedua, gereja berjalan dengan pelayanan internal, pembinaan warga untuk hidup saleh dalam kebenaran. Karena itulah kita harus mendoakan pemerintah, karena pemerintah itu adalah diberikan oleh Allah kepada kita untuk mensejahterakan. Pemerintah juga memiliki pergumulan yang besar. Belum lama kita lihat demo di mana-mana dan pengrusakan kota Jakarta di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa pemerintah juga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memiliki pergumulan besar. Ada banyak kesulitan mereka. Mereka mudah dijerat dan mereka mudah diperangkap karena kedudukan yang tinggi. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, berdoalah kepada pemerintah supaya mereka diberikan kebijaksanaan dalam mensejahterakan rakyatnya, dalam mensejahterakan kita. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Kemudian pada ayat 3 dan ayat 4, mengapa kita harus mendoakan pemerintah? Jelas dikatakan pada ayat 3 dan ayat 4, karena Allah menghendaki semua diselamatkan. Inilah doa yang universal. Yesus juga menghendaki supaya semua diselamatkan. Kita selamat, saudara-saudara kita selamat, pemerintah kita selamat, dan seisi dunia ini selamat. Bahkan kalau kita baca lebih mendalam lagi pada ayat 5, Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Inilah luar biasanya. Allah yang Esa itu dan Yesus Kristus pengantara antara Allah dan manusia sangat menginginkan keselamatan untuk seluruh dunia. Yesus tidak hanya mati untuk orang Kristen, Yesus juga mati
untuk semua orang dalam dunia ini. Intinya untuk semua orang berdosa. Karena itulah orang Kristen harus mendoakan pemerintah. Orang Kristen harus mendoakan pemimpin dan raja. Orang Kristen juga harus mendoakan bahkan musuh sekalipun, supaya mereka bertobat. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Seluruh dunia diajak untuk berpusat kepada Kristus. Seluruh dunia diajak untuk menaikkan doa kepada Yesus Kristus. Karena itu ditekankan pada ayat 5 tadi. Karena Allah itu Esa, Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus menginginkan keselamatan untuk semua orang. Karena itu tugas orang Kristen adalah berdoa kepada seluruh dunia. Yang ketiga dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, naikkanlah ucapan syukur. Sudah tentu bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Dia yang menciptakan yang ada. Dia juga yang menjadikan segalanya. Termasuk Dia yang menjadikan kita. Kita hidup dengan udara, kita hidup dengan makanan, kita hidup dengan air, kita hidup dengan alam, kita hidup dalam dunia ini. Semuanya berasal dari Allah. Karena itulah orang Kristen harus mengucap syukur terhadap segala sesuatu yang dia dapati dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, segala sesuatu yang kita dapati dari Tuhan dan segala sesuatu juga harus kembali kepada Tuhan. Maka segala sesuatu, doa yang kita panjatkan adalah kemana kita harus kembali. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen yang setia, itulah yang jelas dikatakan tadi dalam firman Tuhan pada ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Karena itu iman dan kebenaran yang sempurna adalah berdoa yang sungguh-sungguh, yakin akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengingatkan kami, jika dalam hidup ini kualitas berdoa kami sangat jauh dari yang Engkau kehendaki. Selagi kami hidup, ingatkan kami untuk berdoa, bahwa itulah napas kami, bahwa doalah hidup kami, sebagai tanda persekutuan kami dengan Tuhan kami hanya melalui doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mengumpulkan persembahan dan rekeningnya seperti yang tertulis di layar kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, bawa juga hidupku, harga diriku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu 8 November 2020. Tuhan Yesus memberkati.